Ini memang unik ya, ya untuk menyampaikan sesuatu inspirasi warga dan juga kebutuhan negara itu memang sulit untuk dilaksanakan. Maka dengan adanya program acara Presiden ini dengan package model yang kita pimpin setiap kepada pesertanya sebagai modal operandi kita, dan kita menawarkan hadiah. Tentu sekali hadiah ini yang dikeluarkan oleh kita sendiri melalui PTCMG Global, ya hadiah daripada keringat saya, karena kecintaan saya kepada bangsa Indonesia itu sendiri yang membawa saya supaya membuat sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Adalah kewajiban kita sebagai pemimpin rumah tangga, ya, karena istri saya pun orang Indonesia, anak saya pun orang Indonesia. Maka disitulah semangat kecintaan bangsa dan negara ini lebih daripada menyintai saya. Kalaupun ada punya uang, ya, untuk kesenangan saya, tetapi anak saya, anak cucu Anda dan sekalian anak-anak saudara kita yang warga negara Indonesia ini 30 tahun mendatang, yang hasilnya masih kondisinya seperti ini, seperti sekarang, haruskah kita menerima status kita sebagai sebuah negara yang gagal lagi? Ataupun haruskah kita menerima kita masih sebagai warga negara yang termiskin di dunia? Maka itu tidak harus atau menjadi negara yang termaju di dunia. Maka gitu. apa gunanya saya sekarang mempunyai uang yang sedikit ini disimpan, tapi anak cucu saya menderita 30 tahun mendatang. Iya, maka dengan adanya sedikit ilmu melalui program acara Presiden ini, saya curahkan, saya hadiahkan kepada bangsa Indonesia, demi bangsa, demi agama, dan demi pemimpin Indonesia. Mudah-mudahan bisa kita lahirkan bangsa Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang membawa negara kita menjadi sebuah negara yang maju ke depan. Seperti mana target negara kita menjadi kuasa ekonomi yang kelima di dalam masa yang terdekat ini. Insya Allah akan lahirnya salah satu daripada program Presiden ini adalah sosok pemimpin yang baik di masa depan, ya Pak, ya? Pemimpin yang akan kita hasilkan. Walaupun targetnya 18 tahun, sebagaimana visi kita mengadakan acara ini, kita yakin dalam masa terdekatnya kita bisa membawa visi kita ini akan dipimpin oleh pemimpin masa depan. Baik. Dalam masa yang terdekat. Kalau misalnya dari berbagai referensi ataupun salah satunya buku Perubahan Membawa Harapan ini, sebenarnya kalau misalnya ingin saya tahu juga, sebenarnya apa sih Pak isi dari para pidato peserta yang biasanya ini kan bebas ya Pak ya? Tadi, ya. Biasanya isinya apa Pak dari para peserta pidatonya? Ya, tadi saya ingin jelaskan juga, saya menyebutkan Pulau Seribu misalnya. Okay. Itu salah contoh daripada buku ini, strateginya 20 untuk menjadi negara maju. Seorang dengan kebijaksanaan seorang pemimpin itu bisa membangunkan Pulau Seribu itu dengan hanya cukup mendatangkan investor datang misalnya. Kita jadikan satu pelabuhan yang terbesar di Pulau Seribu itu daripada ianya tidak mendatangkan hasil. Kita bawa DP World misalnya, kita kasih satu proyek BOT, mereka akan mendatangkan investment yang besar dengan kebijaksanaan pemimpin. Tidak perlu membiayai dengan dana negara, dana warga, dan membebankan warga, tidak perlu. Cukup kita dengan kebijaksanaan pemimpin, datangkan investor yang akan menawarkan pembangunan sebuah pelabuhan yang terbesar, mengatasi pelabuhan Singapura misalnya, dengan cukup 60 tahun, itu milik negara. Malah ianya akan menawarkan peluang investasi, peluang pekerjaan kepada anak-anak lepasan universitas, peluang kepada pekerjaan bisnis kepada warga, dan tentu sekali memberi peluang-peluang pekerjaan tidak kurang daripada 1 juta peluang pekerjaan kepada bangsa. Baik. Itu kan salah satu strategi yang kita maksudkan di dalam bukunya. Oke. Nah, ini Pak Charles peraturan ada 19 lagi strategi. Oh iya, masih banyak ya. Iya. Nah, ini Pak Charles peraturan dari lomba pidato ini apa saja? Peraturan atau syarat mungkin? Syarat, Ya, kriteria syarat, mungkin. yang pasti sudah disampaikan juga Pak Asmin tadi. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, ya tentu memiliki kemampuan dalam perpidatoan. Terus dia memasukkan foto 4x6, terus fotokopi KTP untuk registrasinya. Dan jika misalnya dia terikat di dalam partai, misalnya dia pengurus partai, dia harus mengundurkan
diri dari partai, ataupun dia bekerja dalam perusahaan-perusahaan swasta ataupun pemerintah, dia juga harus memiliki izin dari tempat dia bekerja. Ya, karena nantinya ketika dia menjadi pemenang, tentu kita sangat berharap bahwa nanti ketika dia menjadi pemenang, dia itu bisa memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam dirinya untuk bangsa Indonesia, karena ini nantinya akan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun TV, dan di mana juga pemirsa akan diberi kesempatan untuk memilih siapa nanti yang terbaik di dalam melalui voting ini. ya? Iya, melalui voting, di mana 50%-nya SMS, 30% dari juri, dan 20% dari pemirsa. Oke. Iya. Nah ini tadi resign, kalau bisa pegawai swasta apa resign atau izin? Izin. Izin. Iya. Nah kenapa partai tidak boleh Pak? Karena kita melihat begini ya, kita merubah suatu pola yang saya sudah sampaikan tadi. Sekarang ini misalnya banyak sebenarnya yang mampu, tetapi tidak memiliki kesempatan karena tidak masuk di dalam misalnya kepartaian. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ketika ini menjadi pemenang dalam event ini, mungkin orang publik, pihak kita memberi kesempatan, terserah dia mau kemana. Kita tidak mengikat dia untuk tetap bersama dengan kita seperti audisi-audisi lainnya. Yaitu kita berikan kesempatan untuk campur aduk untuk ke mana dia mau, supaya ilmu yang dia dapatkan dalam akademi ini dia bisa terapkan di dalam misalnya organisasi yang dia kembali, misalnya dia ke partai atau gimana, dia bisa memperlihatkan, wah ini kemampuan yang saya dapat dalam akademi Presiden ini. Oke, ini biasanya kalau misalnya ini kan kayaknya waktunya lama ya Pak ya, dari kota ke kota nanti sampai diperkirakan memakan waktu berapa lama? Apakah ada karantina juga atau seperti apa? Ya, dari kota ke kota tentunya memakan waktu lama, suka duka kami temui dari kota 8 ya, di mana 1 tahun ya untuk membutuhkan beberapa pemenang. Kita melaksanakan audisinya hampir 1 tahun sudah, dan hasil daripada itu akan kita launchingkan mereka kepada 40 dan disaringkan pada 10 besar, dan di dalam acara spektakuler 5 besar, sehinggalah announcement kepada pemenangnya. 3 pemenang direncanakan mungkin di bulan Mac tahun 2013 ini, pengumuman pemenangnya. Oke, jadi dari 11 kota dipilih 3 peserta yang akan dibawa ke Jakarta, lalu dari 3 peserta itu nanti akan disaring lagi 40 besar, 10 besar, 5 besar, baru. 3 besar. Baik, kita terima dulu ya Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bapak dari siapa, di mana? Dani di Lengkong, Bu. Bapak Dani di Lengkong, langsung saja Bapak silakan. Iya, ini mencari bakat pemimpin muda ya, dinamis, berkualitas untuk visi 2030 negara Republik Indonesia akan maju lah ya. Insya Allah Pak. Itu substansinya seperti apa sebetulnya? Mencari bakat pemimpin itu kan luas, Bu. Itu mencarinya apakah memang dididik, disekolahkan, atau mungkin akan mempunyai gelar, atau akan mendapatkan hadiah, atau dikembangkan kemana gitu, Bu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, saya tanya juga kepada event organizer-nya, yaitu IO-nya atau manajer. Itu sejauh mana dengan program di sini di Bandung itu, karena di Bandung ini potensinya cukup besar. Banyak pegawai-pegawai tinggi dan swasta juga menginginkan. Yang saya lihat atau saya nonton di TV ternyata sudah berjalan, padahal banyak masyarakat ingin ikut. Kenapa? Gimana kalau kerjasama dengan salah satu organisasi lain yang ada di Bandung? Itu aja Pak, Bu. Baik, terima kasih Pak Dani, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terima kasih Pak Dani di atas pengisiannya. Tentu sekali kita ingin menjelaskan bahwa Presiden ini skupnya memang besar sekali. Dalam skup kepemimpinan bukan hanya kita akan hasilkan seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin politik ataupun pemimpin yang akan menjadi gubernur, wali kota, dan presiden misalnya. Ini skupnya juga termasuk mungkin jadi presiden korporat, presiden kepemimpinan, kualitas kepemimpinan. Karena kita mencari sosok pemimpin generasi muda yang terpimpin. Yang supaya mereka menjadi masyarakat pemimpin yang berkualitas dan siap sedia mengambil pucuk pimpinan di apa arena pun, apa acara pun sekali, maupun sekali di dalam bidang
pemerintahan, politik maupun organisasi ya. presiden. Kalau ianya kebetulan lahir daripada alumninya presiden ini nanti menjadi seorang presiden di tahun 2030, maka alhamdulillah kita berhasil. Dan juga kita amat mengalu-alukan sekiranya ada di kalangan orang individu maupun korporat maupun agensi ataupun pertubuhan mana-mana, bukan hanya di Bandung, di mana-mana pun yang ingin membuat kerjasama dengan pihak kita sebagai panitia dan organizer resmi kepada acara ini, silakan, kita siap sedia menerima apapun sumbangan, dukungan yang ingin mendukung kita mensukseskan acara ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia yang memikirkan kewajiban kita untuk bangsa dan negara. Disinilah detik pemulaannya. Dengan fondasi Presiden inilah kita memulakan jasa permulaan untuk berbakti kepada bangsa. Dan ini mungkin memang sayang sekali karena sudah berjalan ya Pak ya audisi untuk di Bandung. Dan diharapkan kalau misalnya mungkin peserta yang ingin bisa ikut dari Bandung, Jawa Barat Jakarta, langsung bisa ke Jakarta ataupun menunggu nanti ya Pak ya season selanjutnya ya, insya Allah. 2013, 2013, 14. Karena berjalan ini memang 1 tahun ya seperti Insya yang Bapak Allah. bilang ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT dengan rezekinya ada pada saya dan dengan ada dukungan pada setiap bangsa yang ingin mendukung pada acara ini, maka dengan diizinkan kesehatan kita akan meneruskan acara ini sebagai season program sehingga kita menghasilkan benar-benar adanya negarawan yang bisa menjadi pemimpin sesuai inspirasi warga yang memposisikan negara kita sebagai sebuah negara maju dalam masa sama ada waktu yang singkat maupun jangka masa yang panjang. Nah itu juga harapan kita tentu saja pemirsa karena memang itu yang diharapkan ya Pak ya. Dan terakhir mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Pak Charles dan juga Pak Asbi, ini harapannya dengan diadakannya acara ini nih apa nih Pak terakhir nih mungkin ataupun harapan target ya seperti apa Pak? Siap sedialah Pak, dan kita bangsa Indonesia mengadaptifkan perubahan. Perubahan yang mana yang drastis, yang akan dibawa oleh setiap pemimpin yang mempunyai visi yang besar, visi yang sempurna, dengan melakukan transparansi yang menjaminkan kepada kemakmuran negara itu, seperti mana kebutuhan negara, kita siap sedia menerimanya, mengadaptasinya. Mudah-mudahan dengan ada adaptasi ini, kita akan berhasil menjadi sebuah negara yang maju dan makmurnya warga Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang maju seperti negara Cina, India dan juga UAE itu sukses mereka, kita tetap menjadi negara yang termaju di dunia yang kelima dalam masa yang kedekat. Insya Allah kita ketepikan permasalahan yang ada, kita harus objektif ke depan, harus positif ke depan. Kita lihat masanya harus di depan bukan di belakang. Maka disinilah posisinya kita membuat koreksi ya. Di mana kebutuhan pewaris pemimpin muda inilah sebagai susunan awal kita untuk mencari bibit pemimpin negarawan yang kita butuhkan. Iya baik, Pak Charles silakan. Ya mungkin yang terakhir dari saya berharap tentu kita bisa mendapatkan figur-figur muda potensial, punya bakat dan karakter yang berasal dari Kota Bandung ataupun Jawa Barat. Dan kita berharap ya masyarakat juga mendoakan program kita ini untuk mencari para pemimpin muda dinamis berkualitas karena lewat akademi ini, program ini tentunya kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kita sangat harapkan lewat mereka ya perubahan yang terjadi di negara kita tercinta Republik Indonesia. Bisa Dan tercapai tentu, ya Pak? Ya, kita juga mencari kesempatan, mencari bakat-bakat muda yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk tampil. Amin. Nah, kami berikan panggung yang sebenarnya untuk tampil. Iya, Amin. memang tidak bisa dirasakan untuk saat ini, tapi untuk kedepannya diharapkan ya Pak ya, kita memang pelan-pelan tapi akan menuju ke arah yang lebih maju dan menutup positif lagi. kemungkinan dari Akademi Presiden ini bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang tahun yang akan datang. Amin, itu tentu saja yang diharapkan. Ya baik, terima kasih Pak Charles, terima kasih Ya. Pak Asbi, dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa atas perhatian dan juga interaksinya. Akhir kata saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.